Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Pak Ya, Faiz. apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Pak Faiz sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Baik Ibu, eh, kan hari ini kita akan mengadakan coaching Bu ya. Ya. Khususnya Ibu yang akan mengadakan coaching seperti itu. Nah, sebelum mengadakan coaching ini ada beberapa yang ingin saya bicarakan Bu ya, sebelum proses coaching berlangsung. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan. Ya, baik. Begini Ibu, nanti pada saat proses coaching, baik Ibu sebagai coach ataupun nanti Ibu Rahma sebagai coachee, akan saya mati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada ya Bu ya. Nah, misalnya apakah coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, atau apakah sudah ditanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dan lain sebagainya. Dan nanti juga saya akan mendengarkan apa respon yang coachee sampaikan seperti itu ya dari pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, dan jangan lupa juga Bu bahwa coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya. Yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coachee. Nah, mungkin sebelum memulai coachee boleh saya bertanya lebih lanjut Ibu? Oke, baik Pak, silakan. Baik ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Di sini pada saat melakukan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif ya, yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir menghadirkan kehadiran penuh. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya dalam proses coaching nanti. Nah, di antara ketiga kompetensi nanti, kompetensi inti dari coaching nanti yang akan Ibu kembangkan itu lebih spesifik yang mana Bu yang akan lebih dikembangkan? Yang lebih spesifik saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi dari 3 itu Ibu 2 yang lebih spesifiknya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, indikator seperti apa Bu? Indikator ketercapaian apa yang Ibu dapatkan nantinya? Indikator yang ingin saya dapatkan pada proses coaching ini adalah coachee saya menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Di sini coachee tentunya dapat menentukan cara-cara dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, jadi indikator kecapaiannya adalah yang tadi sudah disampaikan Bu ya. Nah, dari coachee menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Ibu sekali saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu lebih lanjut bisa melakukan proses coaching dengan coachingnya nanti. Semoga kegiatan coaching yang Ibu laksanakan berjalan dengan lancar dan indikator yang tadi sudah disebutkan bisa terlaksana semua dan sesuai dengan yang Ibu harapkan seperti itu ya. Nah, nanti setelahnya baru kita ngobrol-ngobrol berbincang lebih lanjut ya. Terima kasih sekali lagi Bu. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Epi. Bu Rahma, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, cuman kayaknya saya sedang gundah gulana aja sedikit gitu Bu. Oh, kalau sehat, kalau badannya sehat gitu Bu ya, tapi sedang banyak kayak gelisah, gundah gulana gitu. Oh, sedang gundah gulana ya hatinya. Baiklah, ada yang ingin Ibu bantu? Iya Bu ya, sesuai dengan yang saya ceritakan sama Ibu semalam gitu ya di WA. Jadi saya itu ada sedikit permasalahan sedikit gitu Bu. Iya. Mungkin saya sedikit cerita Bu ya, boleh Bu ya? Boleh, silakan. Jadi di sekolahan saya itu Bu, banyak sekali siswa-siswa itu sering mengeluh katanya mereka tuh bosen gitu di kelas. Gara-gara katanya guru-guru yang ngajar itu kayaknya kurang kreatif gitu Bu. Ya. Dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tuh kurang bervariasi gitu. Oh begitu ya, baiklah. Ibu ingin mendengarkan lebih detail lagi, coba Ibu ceritakan lagi apa saja keluh-keluhan Ibu. Ya, oke. Jadi begini Bu, menurut saya ya, siswa-siswa itu kenapa mereka merasa bosan,
itu dalam pembelajaran yang diberikan guru itu gara-garanya gurunya tuh sering dalam melaksanakan pembelajarannya tuh lebih menggunakan metode ceramah gitu Bu. Jadi anak-anak ini banyak dilakukan itu merasanya di kelas tuh bosen gitu, mereka jadinya kurang antusias gitu Bu dalam belajar. Padahal nih Bu ya, di sekolah saya itu sarana prasarananya itu menurut saya sih sudah termasuk kategori cukup gitu Bu. Iya. Jadi ada infokus, terus alat-alat peraga itu juga lengkap, terus juga lapangannya itu juga luas gitu. Tapi gurunya ini kurang memanfaatkan dengan baik gitu Bu. Oh, baiklah. Di sini berarti masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah ya, sehingga pembelajarannya kurang efektif. Padahal di sekolah ibu tersebut banyak sekali fasilitas ya, tetapi masih beberapa banyak guru yang kurang memanfaatkan fasilitasnya ya dalam pembelajaran. Ya, Baik, benar, berarti di sekolah ibu masih menggunakan metode ceramah ya guru-gurunya ya. Padahal kan di sekolah ibu itu banyak ya fasilitas ya, tetapi masih saja guru yang tidak menggunakan fasilitasnya dan menggunakan metode ceramah ya Bu. ya betul sekali Bu. Jadi saya tuh kalau tanya anak-anak gitu Bu ya, gimana nih anak-anak pembelajarannya hari ini? Mereka tuh jawab kompak gitu Bu ya, sontak jawabnya langsung, aduh Bu, bosen gitu belajarannya gitu. Rata-rata mereka tuh sama jawabannya gitu. Oh ya begitu ya, baik. Jadi dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu harapkan? Oke, yang saya harapkan itu Bu ya, guru-guru di sekolah saya itu lebih kreatif lagi gitu Bu dalam pembelajarannya. Mereka itu lebih memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah gitu. Terus jadi pembelajarannya tuh lebih variatif gitu. Jadi anak-anaknya tuh nggak bosen gitu Bu belajar, maksud saya tuh. Oh, jadi Ibu ingin pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Iya. Mungkin di sini Ibu mau menginginkan adanya perubahan ya, perubahan dari rekan-rekan guru Ibu di sekolah ya. Iya, betul Ibu. Oke, baik. Nah, kalau gitu seperti apa perubahan yang ingin Ibu inginkan? Oke, saya berharapnya gitu Bu ya, adanya pemanfaatan media pembelajaran gitu. Lalu juga guru-gurunya itu dalam menerapkan pembelajaran itu dengan metode-metode yang bervariasi gitu, dengan menggunakan sarana prasarana sekolah itu secara maksimal gitu Bu. Oke, berarti di sini menggunakan pembelajaran bervariasi. Nah, sekarang pembelajaran bervariasi yang idealnya kan dari skala itu kan 10 ya Bu. Kira-kira pada saat ini level berapa yang ingin Ibu inginkan? Level yang saya inginkan itu ya Bu ya, karena kan di sekolah saya itu bisa dikategorikan itu level 5 gitu Bu ya, kalau diskalakan gitu ya, level 1 sampai 5 itu dalam kategori 5. Yang saya harapkan itu meningkat gitu Bu, dan ada mungkin bisa dikategorikan level 7 lah Bu, naik sedikit gitu kan, dan saya berharapnya itu bisa berangsur-angsur mungkin bisa sempurna, tapi yang saya harapkan itu level 7 gitu Bu. Jadi saya berharap bisa guru-gurunya itu lebih antusias gitu, dan mereka tuh bisa meningkatkan metode pembelajarannya. Oh, baik. Jadi levelnya dari 5 ke 7 ya Bu ya, yang Ibu harapkan ya. Nah, dari pembelajarannya tersebut ya dan levelnya tersebut ya, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru tersebut melakukan perubahan tersebut? Mungkin yang bisa saya lakukan gitu Bu ya, saya akan mencoba diskusi gitu bersama rekan-rekan sejawat saya gitu. Jadi nanti saya mau diskusikan mereka bahwasannya ayo dong kita adakan perubahan gitu dalam pembelajaran kita. Jadi mungkin saya nanti akan melakukan pendampingan gitu Bu ke mereka, seperti itu. Oh, pendampingan, lebih tepatnya mentoring ya Bu ya? Ya, betul Bu. Jadi kira-kira kalau selain mentoring, adakah hal lain yang ingin Ibu lakukan dalam perubahan tersebut? Jadi mungkin ya Bu ya, saya akan mencoba menghubungi atau tim IT ahli gitu Bu. Jadi saya nanti akan mengundang mereka gitu ke sekolah saya untuk melakukan kegiatan workshop mungkin Bu gitu Bu rencananya. Oke, baik. Tadi ada kegiatan mentoring dan workshop ya Bu ya yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan saat ini nyaman
untuk dilakukan, dan juga metode atau strategi mana yang ingin Ibu terapkan? Oke, sepertinya lebih ke mentoring dulu ya Bu ya, karena sasaran yang saya inginkan itu saya upayakan itu untuk melakukan pelatihan ke guru-guru gitu. Jadi saat ini saya maunya tuh mereka tuh berfokusnya pada perubahan yang ada di sekolah gitu, bukan karena adanya kayak keterpaksaan gitu Bu. Oke, baiklah. Namun pada saat pelaksanaan mentoring tersebut, kira-kira siapa saja yang ingin Ibu libatkan dalam menjaga komitmen itu? Nanti saya akan berkolaborasi Bu ya dengan beberapa rekan guru lain gitu Bu. Oh, jadi Ibu akan berkolaborasi ya dengan guru lain ya? Iya Bu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah ahli gitu. Bagus sekali Bu adanya kolaborasi tersebut ya. Nah, setelah kita melakukan ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Ya, yang saya ingin dapatkan gitu Bu ya, saya ingin adanya perubahan di sekolah gitu Bu ya. Jadi dalam penyampaian pembelajarannya yang saya ingin lakukan banyak sekali perubahan di rekan-rekan kerja gitu dalam media pemanfaatan media pembelajaran, terus metode-metode pembelajaran yang dilakukan sehingga terjadinya pembelajaran itu yang bervariasi tadi Bu. Wah, sungguh luar biasa sekali ya yang Ibu lakukan. Saya tidak sabar nih untuk menanti keberhasilan Ibu dalam membuat adanya perubahan di sekolah. Saya akan menunggu cerita-cerita dari kegiatan mentoring Ibu. Ya, terima kasih Ibu Epi juga ya untuk obrolan-obrolan kita hari ini. Akhirnya saya menemukan tuh Bu solusi yang tepat gitu kan. Mudah-mudahan Bu ya kegiatan yang akan saya lakukan itu berjalan lancar dan mentoringnya juga menemukan hasil yang tepat gitu Bu. Oke, baiklah. Ditunggu ya Bu, sama-sama cerita selanjutnya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Epi. Terima kasih juga Bu. Waalaikumsalam Pak Faiz. Ya, tadi Bu Evi dengan Bu Rahma sudah melakukan coaching Bu ya. Iya Pak. Nah, setelah tadi melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bu, boleh? Boleh Pak, silakan Oke, Pak. baik. Nah, apa saja Bu yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, pada saat saya melakukan coaching, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Vista, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coachingnya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Oke, baik. Menurut saya sebagai observer Bu ya yang tadi mendengarkan dan menyimak obrolan Ibu Evi dan Ibu Rahma, memang sudah berjalan dengan baik Bu ya. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Rahma sehingga Ibu Rahma bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu ya. Dan proses coachingnya tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Sebenarnya saya ingin kompetensi yang ingin saya harapkan, saya ingin lebih lagi memahami proses alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi Bu ya. Baik Ibu Evi, demikiannya yang kita bisa lakukan ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faiz.